Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru yang Bu Guru sayangi, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran virtual kali ini. Bu Guru akan menjelaskan tematik 3C subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah bahas ya perubahan wujud benda pada subtema sebelumnya, subtema 3. Tapi sebelumnya, marilah sama-sama kita membaca bismillah dan doa sebelum belajar. Bismillah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar. Dan semoga pula kita selalu diberikan kesehatan, wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita secepatnya semoga bisa belajar lagi di sekolah. Sudah bosan ya di rumah? Iya, sudah bosan ya pastinya. Sudah berapa bulan ya, dari bulan Maret waktu itu Bu Guru pun juga sudah kangen dengan kalian semuanya. Nah, teman-teman, contoh dari perubahan wujud yang ada di sekitar kita adalah tentang daur air atau proses terjadinya hujan. Nah, sebenarnya pada pembelajaran kita kali ini adalah hanya contoh dari perubahan wujud benda ya, yang kemarin ini sebagai contohnya saja yang terjadi di sekitar kita. Nah, daur air. Nah, seperti ini ya proses terjadinya hujan. Yang pertama, ini air di permukaan bumi, baik air laut, air yang di sungai atau air yang di danau, mengalami penguapan. Nih, menguap ke atas karena adanya sinar matahari. Nah, tahapan ini disebut tahapan evaporasi. Nah, selain air permukaan bumi yang mengalami penguapan, juga air yang terdapat di tumbuhan pun juga mengalami penguapan karena adanya sinar matahari yang disebut dengan transpirasi. Nah, uap air yang tadi ke atas tadi karena mengalami penguapan ya akan mengalami pendinginan. Di malam hari udara akan semakin dingin ya, siang hari panas, malam hari dingin. Nah, sehingga gas uap air tadi akan membentuk titik-titik air ya, akan membentuk titik-titik air di sini yang disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Nah, kumpulan dari titik-titik air tersebut akan membentuk gumpalan-gumpalan awan ya, akan membentuk gumpalan-gumpalan awan seperti ini. Nah, setelah itu awan yang mengandung titik-titik air ini nih, awan ini tadi ya, jika sudah tidak mampu lagi menahan titik-titik airnya itu yang semakin berat ya, tidak menampung lagi, maka karena terjadi adanya sinar matahari juga kan, ketika siang hari ada sinar matahari, maka mencair selama berbulan-bulan ya, menjadi titik-titik air di gumpalan awan itu selama berbulan-bulan. Nah, setelah itu akan jatuh ke permukaan bumi. Yang airnya di awan ini yang tadinya dalam bentuk gumpalan awan akan jatuh ke permukaan bumi lagi dalam bentuk apa? Air hujan yang disebut dengan presipitasi ya. Kembali lagi kemana? Ke permukaan bumi, ke laut, ke sungai, ke danau.
diserap ke dalam tanah ya. Nah, air yang jatuh hujan tadi dalam bentuk hujan dan masuk ke dalam permukaan tanah disebut infiltrasi ya, penyerapan ke dalam tanah. Nah, seperti inilah proses terjadinya hujan. Ini istilah-istilah tadi yang Bu Guru sebutkan ya. Evaporasi, air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Lalu transpirasi, air yang terkandung di dalam tumbuhan mengalami penguapan. Kemudian kondensasi, proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air dalam bentuk gumpalan awan. Lalu presipitasi, jatuhnya titik-titik air dari gumpalan awan tersebut ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Dan yang terakhir, infiltrasi adalah proses penyerapan air ke dalam tanah. Nah, teman-teman, contoh lain dari peristiwa perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita adalah pembuatan gula. Kita tahu gula rasanya sangat manis dan sangat bermanfaat ya, untuk bikin minuman, untuk bikin kue dan sebagainya memerlukan gula. Nah, tahukah kalian proses pembuatan gula itu terbuat dari apa? Ya, yang kita bahas adalah gula pasir ya. Gula pasir itu terbuat dari tebu yang mengalami beberapa proses, mulai dari penggilingan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, putaran, pengeringan, dan pendinginan. Itu tahapan, banyak tahapan. Nah, ini di proses manakah yang termasuk contoh peristiwa wujud benda? Nah, di proses penguapan. Nah, nira ini air dari tebu ya, yang sudah mengalami proses penyaringan. Ini air tebu bentuknya kan cair, lalu dipanaskan. Setelah dipanaskan airnya menguap, seperti proses pembuatan garam ya, airnya menguap. Nah, setelah airnya menguap terbentuklah kristal yang berwarna putih, rasanya manis. Nah, itulah yang menjadi gula ya. Lalu contoh yang kedua, proses pembuatan coklat. Kita tahu coklat itu awalnya terbuat dari biji coklat, kemudian mengalami banyak proses sehingga terbentuklah adonan coklat cair ya. Pada proses inilah contoh perubahan wujud benda. Coklat yang cair dicetak dan pada proses pendinginan coklat tersebut akan memadat ya, menjadi beku, menjadi coklat, dan itulah coklat yang sudah siap kita makan, bentuknya menjadi padat yang tadinya cair. Nah, ini contoh gula, coklat. Nah, contoh yang terakhir yaitu proses terjadinya kabut. Nah, hampir mirip dengan proses terjadinya embun ya. Ketika di siang hari udara itu mengandung uap air atau gas ya, terkena sinar matahari, maka udaranya apa? Hangat ya, hangat. Lalu pada malam hari udaranya dingin ya, dingin, sehingga uap air tersebut tadinya uap air yang panas mengalami pendinginan, maka akan mengembun dan menjadi titik-titik air yang ringan. Nah, titik-titik air yang ringan itu karena saking dinginnya
ketika pagi hari akan terbentuk kabut, ya kan, uap air, kabut. Tetapi ketika titik-titik air yang mengalami udara panas kemudian bertemu dengan udara dingin ketika malam hari, dan itu titik-titik airnya banyak, maka akan menjadi gumpalan-gumpalan awan. Itu kalau proses terjadinya hujan ya. Kalau kabut, uap air yang mengembun itu titik-titik airnya ringan. Oke teman-teman, itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya adalah tugas terdapat di buku paket tematik 3C halaman 102 nomor 2 dan halaman 108 nomor 1, ya, 2 soal ya. Dikerjakan di buku paket kalian atau boleh juga di buku tulis, hanya sebagai latihan saja, tidak perlu didokumentasikan dan tidak perlu dikirim ke bu guru, hanya sebagai latihan. Sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Semoga kita cepat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.